Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 71 sampai dengan ayat 80. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hud menjawab tegas, kamu sudah pasti mendapat siksa dan kemurkaan dari Tuhanmu. Apakah kamu akan memusuhi aku sehubungan dengan nama-nama yang kamu sebut sebagai perantara kepada Tuhan, baik olehmu sendiri maupun oleh nenek moyangmu? Padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil yang menyatakan bahwa Allah rela atas pendirianmu itu. Karena itu, tunggulah siksaan itu, sementara kami pun sama-sama menunggu turunnya siksaan itu kepadamu. Setelah siksa itu datang, kami selamatkan Hud dan para pengikutnya dengan rahmat kami. Lalu kami musnahkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami itu licin, tandas sampai siksa berakhir. Mereka bukan orang yang beriman. Dan kepada kaum Samud kami utus Soleh, saudara seketurunannya. Dia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang keterangan dari Tuhanmu, itulah unta betina Allah yang menjadi bukti atas kebenaran kerasulanku kepadamu. Biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah menyakitinya dengan bentuk apapun. Nanti kamu diganyang siksa yang amat pedih. Catatan: Samud nama satu kabilah Arab yang mendiami Al-Hijr, sebuah tempat antara Hijaz dan Syria dekat Wadil Qura. Dinamakan Samud mengikuti nama nenek moyangnya, Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh saudara keturunan dari mereka. Yang kedua, bumi ini kepunyaan Allah, sedang unta itu kepunyaan Allah. Dia memakan makanan yang ada di bumi Allah, karena itu jangan diganggu. Dan ingatlah ketika Tuhan menjadikanmu penguasa yang maju dalam kebudayaan sesudah musnahnya kaum Ad, dan ditempatkannya kamu di muka bumi menggantikan tempat mereka. Kamu bangun istana di tanah datar dan kamu pahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah. Berkat keterampilan yang dianugerahkan kepadamu, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah itu, dan janganlah berleluasa di muka bumi berbuat kerusakan. Orang-orang yang terkemuka yang sombong dari kaumnya itu berkata kepada orang-orang yang beriman dan mereka anggap hina di antara mereka, tahukah kalian bahwa Soleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya? Mereka jawab, kami sungguh percaya dengan petunjuk bahwa Soleh diutus untuk menyampaikannya. Orang-orang yang sombong itu berkata lagi, tapi kami mengingkari apa yang kamu percaya itu. Kemudian mereka membinasakan unta itu dengan mengentingnya. Mereka langgar perintah Tuhannya dengan angkuh sambil menantang. Hai Soleh, coba kamu datangkan siksa yang kamu ancamkan itu, jika kamu sungguh seorang Rasul. Catatan: mengeting ialah memotong urat yang ada pada belakang mata kaki. Tujuannya supaya unta itu tidak dapat berjalan lagi dan mati di tempat itu juga. Kemudian mereka ditimpa gempa sehingga bergelimpangan menjadi mayat
di tempat tinggalnya. Lalu Soleh meninggalkan mereka sambil berkata, "Hei kaumku, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku dan telah memberi nasihat kepadamu, tapi rupanya kamu tidak senang kepada orang yang memberi nasihat." Catatan, berkata di sini maksudnya seperti orang yang berkata secara menyesal kepada orang yang mati karena kecelakaan, padahal sudah diberi nasihat sebelumnya supaya berhati-hati. Dan ingatlah Lut ketika ia berkata mencela kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini sebelum kamu?" Catatan, perbuatan keji yang dimaksud pada ayat ini ialah berhubungan seks dengan kawan sejenisnya, pria dengan pria atau wanita dengan wanita, melalui dubur atau mulut atau homoseksual. Perbuatan ini menurut pandangan agama Islam termasuk perbuatan paling keji yang menduduki tempat teratas. Perbuatan itu menjatuhkan martabat pelakunya lebih rendah daripada hewan, sebab hewan-hewan dari segala jenis bila hendak melakukan hubungan seks mencari lawan jenisnya yang jantan, mencari yang betina dan sebaliknya, sebab begitulah fitrah yang ditentukan Tuhan kepada mereka, apalagi kepada makhluk yang bernama manusia yang mempunyai akal. Tidak begitu halnya dengan kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka selain telah melawan fitrah kemanusiaannya, juga telah meninggalkan contoh paling buruk untuk generasi yang akan datang kemudian. Tatkala Nabi Lut memperingatkan mereka supaya meninggalkan perbuatan terkutuk yang belum pernah dilakukan oleh bangsa apapun dan di zaman manapun sebelum mereka itu, mereka mengancam hendak mengusir Nabi Lut dan para pengikutnya serta mengejek mereka. Katanya, "Usirlah orang-orang yang berlagak suci ini dari kampung kita." Namun Nabi Lut belum putus asa dan masih mengharapkan kaumnya yang telah menempuh jalan sesat itu mau kembali ke jalan yang benar. Dengan memelas, Nabi Lut berkata, "Kalau kalian hendak berhubungan seks, kawinlah dengan wanita. Bukankah gadis-gadis kampung kita banyak yang cantik-cantik yang akan kalian kawini?" Kaumnya yang telah ketagihan homoseksual itu menjawab, "Kami tidak butuh kepada gadis-gadis itu. Kamu tahu apa yang kami inginkan, bukan?" Dapat dibayangkan betapa malangnya nasib kaum wanita di zaman Nabi Lut itu, sebab hampir tidak ada kaum pria Nabi Lut. Hampir tidak ada kaum pria Nabi Lut tidak mengindahkan lagi akibat buruk perbuatan mereka terhadap generasi berikutnya, tidak mengacuhkan kaum wanita dan tidak peduli norma-norma kesopanan umum semata-mata karena memperturutkan hawa nafsu. Ditinjau dari segi ilmu kesehatan homoseksual dengan menimbulkan penyakit AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yakni penyakit yang sedang berkecamuk di Eropa dan Amerika Serikat, sedang obatnya belum ditemukan. Gejala-gejala penyakit ini memang tidak selalu kelihatan langsung, tapi bagi mereka yang baru beroperasi sekitar 3 tahun, gejala itu sudah terlihat jelas. Bila mereka itu sudah positif, penderitanya selalu mengeluh, badannya meriang, merasa lelah terus-menerus, batuk-batuk, sesak nafas, dan kondisi serta berat badannya kian menurun. Lebih dari itu, pada gilirannya mereka akan mengalami kelumpuhan pertahanan tubuh dalam darahnya. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan 33% dari penderita AIDS akan menderita hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit yang ringan sekalipun, dan ini berarti kematian. Penderita AIDS memang paling banyak kaum homoseksual karena berhubungan seks mereka melalui dubur dan mulut. Air mani laki-laki yang bersifat menekan daya tahan tubuh masuk ke dalam
darah melalui luka